Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Abasi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Octavian Dusaptra dengan NIM 180301290 dari kelas manajemen E-Pagi. Di sini saya berperan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aflaha Kamilatus Salsabila dengan NIM 180301280. Saya dari kelas manajemen E-Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Setiabudi dengan NIM 180301292. Saya dari kelas manajemen E-Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarifuddin Budi Putra dengan NIM 180301250. Saya berasal dari kelas manajemen E-Pagi dan saya memerankan peran sebagai orang PMI atau Palang Merah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dwi Imama dengan NIM 180301247. Saya berasal dari kelas manajemen 5 E-Pagi. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, televisi pernah menayangkan berita tentang maraknya peredaran daging sapi gelonggong. Daging sapi yang diperoleh dari praktek penyembelihan untuk mendapatkan daging dengan kadar air setinggi mungkin demi keuntungan sesaat. Di lain waktu, ditemukan bahan pangan mengandung boraks, bahan-bahan pangan palsu yang membahayakan kesehatan, bakso daging tikus hingga temuan daging babi di pasar tradisional di kawasan berpenduduk mayoritas muslim. Inilah ironi barang halal dan haram di Indonesia. Ketika seorang muslim tinggal di wilayah yang penduduknya mayoritas muslim, institusi sosial dan pemerintahan yang bercorak muslim semestinya merasa aman saat menyantap makanan tanpa perlu mengkhawatirkannya haram. Kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya. Jangankan untuk mendapatkan makanan halal, untuk mendapatkan makanan yang baik dan sehat pun kita bisa merasa was-was. Untuk itu pada hari ini ada beberapa narasumber yang telah kami undang dan sudah bergabung dengan kita pada saat ini. Yang pertama ada Mas Agung dari perwakilan IMM yang akan menyampaikan dari sisi agama. Yang kedua ada Mas Ari dari PMI yang akan menyampaikan dari sisi medis. Dan yang ketiga ada Mbak Kurnia yang sebagai perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang keempat ada Mbak Alsa perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi apa kabar semuanya para hadirin sekalian? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Baik, kita mulai talkshow pada hari ini. Jadi sebenarnya kenapa sih ada banyak barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam yang tidak boleh diproduksi, dijual maupun dikonsumsi? Apa saja dampaknya barang haram ini dan apa dampaknya juga untuk barang yang halal ini? Mungkin kita mulai dari sisi agama dulu. Silakan Mas Agung. Jadi saya akan awali apa itu pengertian halal dan haram. Jadi halal itu menurut Yusuf Al-Qadrawi merupakan sebuah perkara yang diperbolehkan. Nah, sedangkan haram merupakan sebuah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Jadi kebalikannya. Jadi kalau halal itu diperbolehkan, kalau haram ini tidak diperbolehkan. Nah, keduanya ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda atau memiliki balasan yang berbeda-beda. Nah, ketika kita mengkonsumsi atau bekerja atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita memilih sifat yang
atau ya memilih sifat yang halal, nah kita itu akan hati kita itu akan bahagia gitu dalam kehidupan sehari-hari kita, akan tentram, tidak ada hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Jadi seperti itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika kita memakan yang halal dan bekerja yang halal dan lain sebagainya, pokoknya yang bersifat halal, itu nanti kita di akhirat itu akan lebih mudah untuk menuju jalan ke surga. Nah, ketika kita memakan sebuah barang atau sejenisnya atau yang sifatnya haram, maka tubuh kita itu seakan-akan akan rusak gitu, akan kotor. Jadi pikiran kita itu banyak negatifnya. Nah, seperti itu. Dan juga nanti ketika kita sudah di akhirat, kita juga akan susah gitu loh, dosa-dosa kita diampuni. Jadi seperti itu. Ketika kita menjual barang atau mengkonsumsi, ya jangan yang haram, sifatnya haram, seperti itu. Jadi juga perlu kita ketahui bahwa tujuan agama Islam itu mengadakan halal dan haram itu adalah untuk kesenjangan atau kesejahteraan umat manusia. Nah, umat manusia itu agar yakni sesuatu yang dihalalkan adalah sesuatu yang menyehatkan kesejahteraan, sedangkan sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang memiliki banyak kemudaratan, nah, atau kemudaratan atau kejelekan, seperti yang telah disebutkan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 166 itu sampai 169. Nah, itu juga masih banyak barang atau jasa yang haram dan bebas beredar, baik yang diproduksi atau dikonsumsi, nah, dan dijual dari segi agama Islam. Terus hal ini itu dikarenakan rendahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya pengetahuan kita, sehingga kita itu memakan atau menjual atau mengedarkan barang-barang yang sifatnya haram atau negatif. Nah, atau negatif ini, jadi banyak cara berpercaya. Nah, jadi untuk menghilangkan itu, agar kita itu tidak menghilangkan sifat-sifat yang itu, nah kita harus bisa memperbanyak kita beribadah, terus baik wajib maupun sunnah, mengikuti berbagai pengajian dan sejenisnya itu, agar kita itu terhindar dari sifat-sifat yang sifatnya haram. Jadi seperti itu. Baik, jadi seperti itu Mas Fian. Terima kasih. Baik Mas Agung, terima kasih atas pemaparannya. Sekarang kita beralih ke narasumber yang selanjutnya, yaitu Mbak Kurnia. Bagaimana sih pandangan Mbak Kurnia mengenai barang haram dan halal ini menurut sisi ekonomi? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi, menurut sisi ekonomi, masih banyaknya barang haram ini beredar di Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran halal atau awareness dari konsumen adalah: 1. Religious belief atau kepercayaan keagamaan, seperti yang disampaikan Mas Agung tadi. Kemudian jadi diri. Yang ketiga, komponen pemasaran atau marketing mix dan label jaminan halal atau halal certification. Kesadaran halal atau awareness didefinisikan sebagai pemahaman akan kehalalan suatu produk dari seseorang konsumen, sehingga membuatnya cermat dalam melakukan konsumsi atas suatu produk tersebut. Tingginya kesadaran halal dapat mempengaruhi permintaan atas produk halal
atau purchase intention. Adapun minat beli atau purchase intention adalah kecenderungan konsumen untuk membeli sesuatu atau suatu tindakan yang berhubungan dengan membeli dan diukur dengan tingkat pembelian kembali produk tersebut. Hal-hal yang menarik pada faktor-faktor tersebut diungkapkan pada penelitian Ishak dan Prayoga pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiolitas dan label jaminan halal tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran halal. Dengan kata lain, rendahnya awareness barang halal di Indonesia menjadi penyebab utama masih banyaknya barang haram yang beredar di Indonesia saat ini. Selain itu, adanya sifat konsumerisme dan materialistik untuk meraup keuntungan lebih besar dengan cara yang mudah, dan penyebab lain yaitu kemiskinan, kebutuhan sehari-hari yang sulit untuk dipenuhi, sehingga mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan curang tersebut. Pada tahun 2017, State of the Global Islamic Economy Report melaporkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia secara keseluruhan diperkirakan sebesar 1,9 triliun US dollar, yang mana 89% diantaranya atau sebesar 1,7 triliun US dollar digunakan untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman. Tingkat konsumsi tersebut diperkirakan akan meningkat 2 kali lebih besar sebesar 3 triliun US dollar pada tahun 2021 mendatang, dengan konsumsi makanan dan minuman sebesar 1,9 triliun US dollar atau sekitar laju pertumbuhan majemuknya meningkat 8,5%. Berdasarkan kondisi itu, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi tempat kapitalisasi produk halal, baik dalam pemasaran barang atau jasa. Faktor utama pendukungnya adalah mayoritas penduduk muslim di negara Indonesia sebesar 87% dari total penduduk Indonesia, dan juga ditunjang oleh peluang permintaan dari konsumen non-muslim terhadap produk halal, khususnya yang memiliki persepsi bahwa produk halal linear dengan produk sehat. Dengan kata lain, sebenarnya masyarakat memiliki potensi yang tinggi apabila berkecimpung dan memilih bisnis makanan atau barang halal ini, sehingga otomatis hanya memperoleh sedikit keuntungan, bahkan mengalami kerugian apabila menjual makanan atau barang yang haram di negara yang notabene ini negara kita sebagai negara yang mayoritas agamanya adalah agama Islam. Baik, terima kasih Mbak Kurnia. Selanjutnya kita beralih ke sisi medis atau sisi kesehatan. Bagaimana penjelasannya Mas Ari, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari segi medis maupun kesehatan, tentunya penjualan, konsumsi atau produksi yang berkaitan dengan barang haram ini banyak dilakukan karena minimnya pengetahuan mereka tentang hal tersebut. Dampak kesehatan atau menjualkan barang haram tersendiri ada beberapa hal menurut klasifikasinya. Yang pertama, babi. Sains mengatakan bahwa daging babi selain mengandung sulfur, tetapi juga banyak mengandung cacing. Salah satunya yaitu cacing spiral. Jika masuk ke dalam rahang, lidah, tenggorokan, dan lain-lain, hal tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan pada otot gerak dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Sampai hari ini, obatnya sendiri masih belum ditemukan untuk menangani cacing tersebut. Yang kedua, yang banyak diperjualbelikan yaitu darah beku. Analisis kimia menunjukkan bahwa salah satu kandungan pada darah adalah asam urat yang tinggi. Kandungan zat besi yang tinggi inilah mengapa darah beku berbahaya untuk dikonsumsi. Kandungan zat besi dapat menyebabkan penyakit hemakromatosis. Hemakromatosis merupakan kelainan klinis akibat kelebihan jumlah keseluruhan zat besi dalam tubuh dan kegagalan fungsi organ akibat keracunan zat besi. Yang ketiga yaitu kodok. Daging kodok sendiri di dalamnya terdapat banyak cacing. Jika masuk ke dalam sistem pencernaan tubuh kita, akan sangat mengganggu metabolisme tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Mengkonsumsi daging kodok juga sangat rentan terkena penyakit kanker.
karena di dalamnya terdapat banyak residu yang membahayakan dan dapat mudah memicu kita terkena penyakit kanker. Maka dari itu Islam menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi tubuh kita, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Dari beberapa makanan haram yang telah diteliti di atas oleh ilmuwan, terbukti bahwa segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang beriman harus menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Baik, Mas Ari sangat mewakili ya dari sisi kesehatan atau medis ini. Dan untuk yang terakhir yaitu dari sisi hukum, untuk Mbak Alsa dipersilahkan. Silakan Mbak Alsa. Baik, jadi dari segi hukum tentunya banyaknya barang atau jasa yang diperjualbelikan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, meskipun regulasi mengenai barang yang satu ini sudah banyak, salah satunya pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, namun akan semakin sulit dilakukan apabila tidak adanya laporan dari warga mengenai tindak terlarang ini. Nah, usaha yang tampak nyata dan dilakukan dengan disiplin oleh aparat penegak hukum yang bisa kita lihat hanya sebatas penangkapan pengedar dan pengguna barang haram seperti narkoba, ganja, sabu-sabu, pil koplo, dan barang-barang sejenis seperti itu yang lainnya. Nah, dengan kata lain, masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dan aman agar jual beli barang haram ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Secara otomatis, resiko bagi masyarakat yang masih memperjualbelikan akan terkena pasal pidana. Salah satunya dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 yang berbunyi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, selain itu, pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 3 akan dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. Kemudian apabila masyarakat lebih memilih meningkatkan produk haram, secara otomatis mereka akan terhindar dan aman dari jerat hukum sehingga suasana aman dan kondusif akan tercipta. Nah, karena tidak ada kekhawatiran masyarakat akan adanya produk haram ini. Nah, begitu saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Elsa. Dari yang sudah dipaparkan para narasumber tersebut, bisa dikatakan merupakan produk halal dan haram dalam bentuk barang. Jadi bagaimana dengan yang jasa? Saya rasa dalam konteks yang ditanyakan juga hampir sama jawabannya dengan barang. Namun yang jadi masalah lagi saat ini adalah adakah hal-hal yang menyebabkan barang atau jasa tersebut menjadi haram, padahal awal hukumnya adalah halal. Mungkin ada contoh kegiatannya, bagaimana komentar Mbak Elsa atas hal tersebut? Saya rasa hal tersebut sangat banyak terjadi ya pada pekerjaan di ranah pemerintahan kita saat ini. Misalnya DPR. Nah, tentunya menjadi anggota dewan bukan menjadi masalah ketika mereka melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun, banyak sekali anggota dewan kita yang tidak amanah dan menyepelekan kepentingan rakyat. Yang menjadi haram hukumnya, menurut saya, ketika mereka melakukan korupsi, contohnya pencurian uang dan memperkaya diri, di mana pada saat yang sama mereka juga melakukan penipuan terhadap rakyatnya. Jadi seperti itu. Nah, baik, di sini saya juga mau menambahkan sedikit. Baik, silakan. Selain hal tersebut juga ada kegiatan pekerjaan yang hukumnya itu langsung haram. Nah, yang berupa kesyirikan seperti perdukunan, paranormal, orang pintar, peramal nasib, terus dan hal-hal yang sejenis dan semakna dengannya. Nah, atau menjadi juru kunci makam
terus membuat patung, melukis gambar makhluk yang bernyawa, dan hal-hal yang sejenis dan semakna dengannya seperti bangkai babi, darah anjing, patung lukisan, Banyak berarti. terus makhluk yang bernyawa, nah, minuman keras, narkotika, serta memakan harta riba dan anak yatim. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Menurut saya, hal yang Silakan, umum Mbak. terjadi dan sulit ditangani yaitu mengurangi timbangan dan takaran. Hal ini banyak dilakukan di pasar-pasar dan juga mencampur makanan yang segar dengan makanan atau minuman yang tidak segar, karena masyarakat juga menganggap hal ini itu sangat lumrah untuk terjadi. Hal ini juga dijelaskan pada Al-Quran, surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, yaitu kalau menakar milik orang lain untuk dirinya, ia meminta disempurnakan. Namun, apabila mereka menakar barang dagangan mereka untuk orang lain, ia merugikan orang lain, atau dengan mengurangi takaran timbangan tadi. Baik, mungkin dari bidang kesehatan, Mas Ari silakan. Saya rasa segala hal yang dilarang dalam agama merupakan haram juga untuk dilakukan di dunia medis, karena hal yang haram tentunya melanggar norma dan kode etik dari tenaga kesehatan. Iya, betul sekali. Yang dari saya. Saya mau menambahkan lagi. Ya, silakan Mbak Elsa, silakan. Selain itu, yang paling penting lagi adalah bagaimana pemerintah menanamkan kesadaran hukum pada warganya sendiri, karena negara kita merupakan negara hukum yang memiliki populasi lebih dari 80% beragam Islam, sehingga hukum-hukum yang berlaku banyak yang berpedoman pada agama, etika, dan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Baik, benar sekali. Saya rasa sudah cukup ya dan jelas untuk dimengerti. Jadi pada dasarnya itu semua hal atau tindakan, kegiatan, dan jual beli yang haram yang dilakukan orang-orang itu bermuara pada kesadaran, baik pada kesadaran agama, ekonomi, hukum, dan kesehatan. Apabila kesadaran ini terbentuk, maka kemaslahatan akan mudah diraih. Jadi terima kasih semua sudah bergabung dalam talkshow hari ini, Mas Ari, Mas Agung, Mbak Kurnia, dan Mbak Elsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lain waktu lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.